Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya, Ega Permatasari, dan rekan saya, Serlia Sandra, akan mempresentasikan saham preferen entitas anak dan dividen saham entitas anak. Yang pertama ada saham preferen entitas anak. Menurut PSAK 65 tahun 2014, jika terdapat saham preferen dalam komponen ekuitas entitas anak, maka entitas induk harus menghitung bagian laba atau rugi entitas anak setelah penyesuaian untuk dividen atas saham preferen tersebut. Jadi, saham preferen yang diterbitkan oleh entitas anak dimiliki oleh entitas induk. Maka saham preferen tersebut dieliminasi investasi entitas induk atas saham preferen tersebut. Selanjutnya ada anak perusahaan yang saham preferennya tidak dimiliki oleh induk perusahaan. Diasumsikan Poco membeli saham biasa Solco dengan harga $395.000 pada tanggal 1 Januari 2004. Dan ekuitas Solco tanggal 31 Desember 2003 terdiri dari saham preferen 410 nilai nominalnya $100 kumulatif. Non-partisipatif dapat ditarik pada $105 per saham. Ini ada $100.000. Saham biasa nominalnya $10, $200.000. Ego saham ada $40.000, laba ditahan $160.000. Jadi total ekuitas pemegang sahamnya ada $500.000. Tidak ada dividen preferen terhutang pada tanggal 1 Januari 2004. Selama tahun 2004, Solco melaporkan laba bersih sebesar $50.000 dan membayar dividen sebesar $30.000, yang $20.000 untuk saham biasa dan $10.000 untuk saham preferen. Aktiva dan kewajiban Solco dicatat pada nilai wajar dan setiap kelebihan biaya investasi atas nilai buku dicatat sebagai goodwill yang harus diamortisasi selama 10 tahun. Ekuitas Sol sudah diketahui sebelumnya $500.000. Ekuitas saham preferen $105.000 itu didapat dari $105 dikali 1.000 lembar saham. Jadi ekuitas saham biasa totalnya $395.000. Harga yang dibayarkan untuk kepemilikan sebesar 90% saham biasa Sol dibandingkan dengan nilai buku dan nilai wajar untuk menentukan nilai goodwill. Harga yang dibayarkan untuk 90% kepemilikan saham biasa sudah diketahui sebelumnya sebesar $395.000. Dikurangi nilai buku dan nilai wajar perolehan. Dikurangi $355.500 didapat dari $395.000 dikali 90%. Jadi total goodwill $40.000. Laba bersih Sol tahun 2004 sebesar $50.000 dialokasikan untuk saham preferen 1.000 lembar dikali $10, totalnya $10.000 dan saham biasanya $40.000. Ayat jurnalnya sebagai berikut. 1 Januari investasi pada saham biasa pada kas $395.000. Selama 2004, kas pada investasi saham biasa $18.000. Pada 31 Desember 2004, investasi pada saham biasa pada pendapatan dari Sol $36.000. $36.000 didapat dari 90% kali $40.000
dolar. Ekuitas Sol sebesar 520.000 dolar pada tanggal 31 Desember 2004. Dialokasikan pada komponen saham preferen dan saham biasa sebagai berikut. Total ekuitasnya 520.000 dolar. Dikurangi saham preferen sudah diketahui sebelumnya 105.000 dolar. Jadi total ekuitas saham biasanya 415.000 dolar. Selanjutnya ada hak minoritas pada saham preferen. Hak minoritas pada Sol per 31 Desember 2004 terdiri dari 100% ekuitas saham 105.000 dolar dikali 100%, 10% ekuitas saham biasa 415.000 dikali 10%. Begitu juga dengan pendapatan hak minoritas untuk tahun 2004 juga terdiri dari 100% laba untuk memegang saham preferen 10.000 dolar dikali 100% dan 10% laba untuk memegang saham biasa 40.000 dolar dikali 10%. Nilai jurnalnya saham preferen 100.000 dolar, saldo laba 5.000 dolar pada hak minoritas 105.000 dolar. Berikut ini merupakan kertas kerja konsolidasi untuk tahun berakhir 31 Desember 2004. PO dan 90% Sol. Laporan laba ruginya penjualan PO dan Sol totalnya 918.000 dolar. Terus total penjualan PO dan Sol 700.000 dolar. Saham biasa totalnya 4.000 dolar. Saham preferen totalnya 10.000 dolar. Jadi laba bersihnya 204.000 dolar. Saldo laba PO totalnya 300 dolar. Total dividen biasa 100.000 dolar. Laba bersih dividen preferen 204.000 dolar. Jadi saldo laba pada tanggal 31 Desember 2004 yaitu 404.000 dolar. Neracanya aktiva lain, total dari aktiva lainnya POCO 1.890,5 dolar. Total goodwill 40.000 dolar. Total kewajiban 280.000 dolar. Total saham biasa 1.000 dolar. Modal disrotor lainnya 100.000 dolar. Saldo laba 404.000 dolar. Total hak minoritas 146,5 dolar. Jadi total semuanya 1.930,5 dolar. Saham preferen anak perusahaan dimiliki oleh induk perusahaan. Pembelian saham preferen beredar anak perusahaan oleh induk perusahaan mengakibatkan penarikan saham yang dibeli dari sudut pandang entitas konsolidasi. Saham ditarik dengan tujuan laporan konsolidasi karena nilai bukunya tidak lagi muncul sebagai hak minoritas dalam neraca konsolidasi. Tetapi penarikan tersebut merupakan penarikan total karena investasi pada saham preferen dan ekuitas saham preferen dilaporkan sebagai saham beredar dalam laporan keuangan terpisah oleh induk dan anak perusahaan.
Setelah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Asyhadu an la ilaha. Baik, saya Syarlia Sandra Permata akan melanjutkan versi dari Ega. Langsung selanjutnya adalah penarikan saham preferen anak perusahaan. Ilustrasinya sebagai berikut. Sel mengalami kerugian bersih sebesar $40.000 pada tahun 2005 dan tidak ada dividen yang dibayarkan. Ekuitasnya menurun dari $520.000 menjadi $480.000 pada tanggal 31 Desember 2005. Investasi POS sebesar 90% pada Sol juga menurun dari $409.500 menjadi $360.500, dan perhitungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita masukkan rugi bersih Sol dari soal yang telah kita baca sebelumnya, yaitu $40.000. Kemudian laba untuk pemegang saham preferen itu kita hitung 1000 lembar dikalikan dengan nominal saham biasa yaitu $10, dan hasilnya adalah $10.000. Kemudian rugi untuk pemegang saham biasa itu kita jumlahkan rugi bersih Sol dengan laba untuk pemegang saham preferen, dan hasilnya adalah $50.000. Kemudian kepemilikan Po yaitu sebesar 90%. Maka dari itu kerugian Sol pada tahun 2005 itu 90% dari 50.000 yaitu $45.000. Kemudian selanjutnya ada investasi pada saham biasa Sol itu sebesar $160.500 pada tanggal Desember 2005 sebagai berikut. Yang pertama adalah ekuitas Sol 31 Desember 2005 itu sebesar $480.000 itu kita dapat dari soal. Kemudian untuk ekuitas saham preferen itu sebesar $115.000 itu kita dapat dari 1000 lembar dikalikan dengan $115.000 itu kita dapat $115. Itu yang $105 adalah nominal yang non partisipatif yang telah ada di informasi awal. Kemudian yang $10 adalah nominal sisa. Dan untuk selanjutnya itu kita menghitung ekuitas saham biasa, kita dapat $365.000 itu dari 480 yaitu ekuitas Sol dikurangi dengan ekuitas saham preferen besar $115.000, dan pemilikan Po sendiri 90%. Itu ekuitas saham biasa Sol 90% dari $365.000 dan hasilnya adalah $328.500. Kemudian goodwill yang belum diamortisasi senilai $40.000 dijumlahkan dengan ekuitas saham biasa Sol dan hasilnya adalah $398.500, dan ini adalah investasi pada saham biasa Sol 31 Desember 2015. Kemudian selanjutnya adalah yang kita bahas saham preferen. Prioritas saham preferen itu kenapa saham preferen itu istimewa? Karena dalam saham preferen itu untuk pemegang sahamnya itu diberi preferensi. Jadi ada 4 prioritas dalam saham preferen ini. Yang pertama ada prioritas pembayaran, kemudian dividen tetap, dividen kumulatif, dan adjustable dividen. Untuk yang pertama, prioritas pembayaran itu adalah jadi memberikan hak kepada pemegang saham preferen untuk didahulukan pembayaran dividen. Pemegang saham preferen itu lebih kan dari kemudian tetap itu sebenarnya hampir sama dengan prioritas yang pembayaran, namun perbedaannya pada
ada harusan membayar dividen bila perusahaan memiliki laba. Jadi sangat diwajibkan untuk pembayaran bila perusahaan laba. Yang ketiga ada dividen kumulatif. Dividen kumulatif ini memberikan hak atas dividen kepada pemegang saham preferen setiap tahun tanpa terkecuali. Jadi meskipun perusahaan itu laba maupun rugi, perusahaan tetap wajib memberikan dividen ke pemegang saham preferen. Dan yang terakhir, yang keempat ada adjustable dividend. Ini memberikan hak kepada pemegang saham preferen yang disesuaikan dengan saham biasa. Jadi disesuaikan dengan saham biasanya. Kemudian lanjut dividen saham entitas anak. Jadi ada kalanya perusahaan mengumumkan dividen dalam bentuk selain kas. Salah satunya adalah bentuknya itu saham atau dikenal sebagai dividen saham, atau bisa disebut juga sebagai diari. Jadi ketika perusahaan mengumumkan dividen saham, maka setiap pemegang saham akan mendapatkan bagiannya secara proporsional, sehingga tidak terbahan komposisi antara saham pengendali dan non pengendali. Jika entitas saham mengumumkan dividen saham, nilai tercatat investasi di entitas induk tidak berubah karena tidak terdapat perubahan substansi ekonomi atas dividen saham tersebut. Jadi dividen saham merupakan kapitalisasi permanen atas saldo laba, karena ketika dividen saham diumumkan oleh entitas anak, maka saldo laba berkurang dan saldo saham biasa meningkat, namun jumlah ekuitas tidak berubah. Di sini lapor konsolidasi saham oleh entitas anak, pengumuman dividen harus dieliminasi bersama dengan peningkatan saham biasa dan peningkatan tambahan modal. Jadi pengumuman saham dalam lapor konsolidasi karena hanya dividen induk perlu dianggap sebagai dividen saham entitas anak terhadap laporan keuangan konsolidasian. Yang pertama yaitu mengeliminasi seluruh dividen oleh entitas anak termasuk dividen saham. Jadi seluruh dividen oleh entitas anak itu dieliminasi, tak terkecuali itu dividen saham. Dan yang kedua ini ada mengeliminasi seluruh saham dan tambahan modal disetor pada entitas anak, termasuk bagian yang timbul dari dividen saham. Jadi saham-saham dan tambahan modal disetor itu perlu adanya eliminasi. Selanjutnya langsung ke soal. Memiliki 80% saham beredar SORI yang diperoleh pada tanggal 1 Januari 2001 dengan harga $160.000. Ekuitas saham SORI pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada modal saham senilai $100.000, kemudian tambahan modal disetor $20.000, saldo laba $80.000, dan total ekuitasnya menjadi $200.000. Ini hasil dari penjumlahan ketiga elemen tadi, modal saham, tambahan modal disetor, dan saldo laba. Kemudian selama tahun 2001, SORI mempunyai laba bersih sebesar $30.000 dan membayar dividen sebesar $10.000. Berikut jurnal penyesuaian dan eliminasinya. Yang pertama, pendapatan dari SORI senilai $24.000 pada dividen $8.000 dan investasi pada SORI $16.000. Untuk dari mana pendapatan dari SORI ini kita dapat dari 80% dikalikan dengan $30.000 laba SORI. Dapat dari pembayaran dividen yang $10.000 dengan 8% dan yang 8.000. Kemudian jurnal selanjutnya, modal saham SORI $100.000, tambahan modal disetor SORI $20.000, saldo laba $80.000 pada investasi pada SORI $160.000 dan hak minoritas senilai $40.000. Untuk modal saham, tambahan modal disetor, dan saldo laba sudah ada di informasi awal.
Nah, untuk investasi pada sore ini juga ada di informasi awal, 109.000 dolar ini. Untuk HAM dapat dari 20% dikalikan dengan 200 hak minoritas, jadi sisa dari yang 8. Kemudian selanjutnya menerbitkan pada tanggal 31 Desember 2021. Pada saat itu saham Sori dijual dengan harga 40 dolar per lembar. Dividen saham tersebut dicatat oleh Sori sebagai berikut. Dividen saham biasa 40.000 dolar pada modal saham 10.000 dolar dan tambahan modal disetor 30.000 dolar. Jadi saham biasa ini kita dapat dari 20% dari 200 juta. Kemudian untuk maaf dividen saham biasa ini kita dapat 20 dolar, harga nominalnya lembar 1000 lembar. Kemudian untuk modal saham 10.000 dan tambahan modal disetor 30.000. Kemudian jurnal penyelesaian dan eliminasi kertas kerja konsolidasi untuk tahun 2006 menjadi yang pertama laba dari Sori 24.000 pada dividen 8.000 dan investasi pada Sori. Ini seperti yang sebelumnya ya. Itu maaf bukan untuk 2006 tapi 2001. Seperti yang sebelum-sebelumnya. Kemudian yang berikutnya ada modal saham Sori 110.000, tambahan modal disetor Sori 50.000 dan saldo laba 80.000 pada investasi pada Sori 160.000, hak minoritas 40.000, dividen saham biasa 40.000. Sebenarnya sama dan bedanya sini modal saham Sori senilai sebelumnya ada hanya 100.000 ya. Jadi 110.000 ini kita dapat dari 100.000 tadi ditambah dengan 10.000 dolar. Kemudian tambahan modal disetor Sori 50.000 dan saldo laba Sori 80.000. Kemudian untuk investasi pada Sori tetap sama, hak minoritas juga tetap sama, dan untuk dividen saham biasa itu dari jurnal yang sebelumnya, dividen saham biasa. Tadi untuk yang 20.000 di soalnya yang awal ditambah dengan modal store pada penerbitan dividen ini, jadi 50.000. Nah, mungkin jelas banyak kekurangan dari dan kami mohon maaf, teman-teman bisa menjelaskan ada yang perlu ditanyakan. Pada sesi selanjutnya itu tanya jawab di Google Classroom. Terima kasih untuk perhatiannya. Dari saya Sarah Mata dan teman saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum